Sobat Misteri dimanapun Anda berada. Hari ini gue bakal ngejelasin kenapa sih teman gue tuh bisa percaya sama dunia mistis. Jadi teman gue ini sering nginep di rumah gue waktu SMP. Apalagi pas kelas 2. Pertama awalnya dia gak tertarik sama kayak gini-gini. Lama-lama tertarik juga dia. Dan dia waktu itu gue ajak ke tempat latihan silat. Pertama dia, gue gak ada waktu, ntar aja deh latihan silatnya. Lama-kelamaan dia tertarik juga pas gue jelasin gini. Akhirnya dia datang tuh sama gue malam-malam di suatu daerah di Jakarta Timur, di lapangan gede latihannya. Jadi kalau perguruan silat gue tuh kalau latihan setiap jam 11 malam sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Pertama kali datang tuh dia pede aja, biasa kan, kayak dipikir latihan biasa sama dia. Udah mulai ganti baju, datanglah ke lapangan. Lapangannya tuh jadi lapangannya kayak lapangan gede gitu, lapangan bola. Kotak masih ada gawangnya, jadi kita di tengah-tengah. Itu pas banget di samping kanannya tuh kuburan. Jadi bukan kuburan gede, kayak kuburan keluarga gitu, ada 6 sampai 7 makam lah di situ, kurang lebih ya. Terus disuruh sama guru gue tuh kita semua bikin lingkaran sekitar 10 sampai 15 orang kan. Temen gue waktu itu masih biasa-biasa aja, dia ngeliatin sekeliling kan, masih normal. Pas udah mulai bikin lingkaran itu, teman gue di sebelah gue kan, jadi dia mulai ngerasa tuh ngeliatin gue kayak aneh gitu. Hawanya udah mulai dingin kan. Pas udah mulai dingin itu kita suruh mejemin mata semuanya, ngerasain di sekitar kita. Pas mejemin mata, ngebuka mata lagi, di setiap orang yang di lingkaran itu di belakangnya ada sosok. Dan sosok itu yang kita panggil kodam. Jadi kodam ini katanya sih setiap orang tuh punya, cuman gak semuanya bisa lihat. Teman gue akhirnya ngeliat sendiri tuh, dia kaget kan. Dia nanya, itu apa di belakang orang itu? Itu namanya hodam bro. Oh, jadi waktu itu gue udah agak bagus ya, gue cerna cerita dari Pak Dokter sama Uwa itu. Jadi gue emang sengaja ikut silat ini buat latihan pernapasan gue sama ngebantu gue untuk ngontrol itu. Jadi setiap orang yang ada kelilingan itu di belakangnya ada hodamnya masing-masing, dan bentuknya beda-beda. Ada yang berupa cewek tinggi gede, ada yang berupa laki-laki pakaiannya soleh, ada yang berupa orang yang kayak abis kebakar, ada yang bentuknya kayak makhluk berbulu gitu, kalau orang bilang biasanya genderuwo. Tapi pas gue ngeliat ke belakang sama temen gue, ya bentuknya kayak manusia biasa. Dan gue waktu itu belum tahu nama yang di belakang gue itu siapa. Dan gue pertama kali lah ngeliat itu. Soalnya sebelumnya latihan silat tuh latihan ringan gue, latihan jurus, latihan pernapasan. Baru sekarang ini latihan untuk mengenal kodam masing-masing. Dan itu temen gue kaget, mau disentuh gak bisa sama dia kan. Jadi kayak berupa bayangan, diem di belakang kita. Terus guru gue tuh marah sama dia. Jadi emang kita gak boleh ngapa-ngapain, kita cuma boleh kenal doang dia. Dan dia semuanya tuh bisikin satu-satu namanya dia itu ke masing-masing orang itu. Dan waktu itu gue belum denger yang di belakang gue tuh bisikin nama siapa. Temen gue juga gak denger. Terus akhirnya kita latihan jurus biasa. Pertama latihan jurus biasa tuh. Lama-lama kita disuruh untuk ngebawa, munculin kodam kita di belakang. Waktu itu gue sama temen gue belum mampu, jadi gue masih disuruh ngeliatin aja. Yang lain tuh udah. Jadi mereka tuh main tenaga dalam gitu, pakai benda tajam, pakai benda tumpul, diarahin ke badan mereka masing-masing. Dan itu asli gak ngapa-ngapa. Pakai benda tuh samurai, emang bener, bukan samurai maaf ya, katana itu,
bener-bener tajam, dites dulu ke buah itu, bener-bener bisa ngebelah, diarahin ke badan mereka tuh gak bisa sama sekali. Gue suruh nyoba kan, gue gak mau. Gue kan pengen cuman di situ datangnya cuman mau latihan pernapasan kan. Teman gue ini nyoba, ternyata emang gak apa-apa, bisa dihantam kayu juga gak apa-apa, biasa aja. Dan habis itu kita suruh ngebentuk lingkaran lagi, suruh nutup biar kita nggak bisa ngeliat mereka lagi, soalnya emang belum tingkatannya katanya. Ya udah, habis itu kita suruh diri satu-satu tuh agak berjauhan, dikasih cara pengaturan napas. Temen gue kan udah mulai tertarik banget kan, dia mulai ngatur napas, suruh mejemin mata. Pas kebuka lagi mata tuh, semua orang yang ada di situ kayak ngeluarin asap gitu dari badannya, warna putih kan, pekat banget itu asap, bener-bener kelihatan kayak kita lagi ngebakar sampah gitu kan. Ya gede asapnya kan. Temen gue makin seneng tuh. Terus waktu itu disuruh udah sama guru gue kan, dan akhirnya gue sama temen gue tuh balik lagi ke rumah gue. Dia nginep kan jadinya. Dia excited banget tuh cerita, gue baru hari ini ngalamin kejadian yang bener-bener begini. Ya udah deh, besok gue intens. Jadi gue latihan tuh setiap malam Selasa. Malam Jumatnya tuh pengajian muter di rumah masing-masing orang yang silat itu. Jadi pernah waktu itu guru besarnya datang. Pas kebetulan waktu itu bagiannya di rumah gue malam Jumat. Datang kan, disuruh matiin lampu kita. Disuruh berkumpul lagi di situ, tapi ngebentuknya bukan lingkaran, kotak. Dan itu suruh kita dipaksa buat nampilin kodam masing-masing kan. Itu asli muncul juga pas di belakang kita, cuman dia kayak agak separoh nembus tembok kan. Pas giliran gue nampilin, ternyata bukan kodam katanya. Jadi banyak gitu hantu yang ikutin gue, termasuk Dinda, Jaka, Samsul, dan ada banyak katanya kan. Waktu ngeliat itu, guru besarnya langsung nyalain lampu, dan tiba-tiba salah satu temen perguruan gue itu langsung kesurupan histeris. Wah, nggak bisa ditenangin, bener-bener ngeluarin jurus silat seadanya tuh. Abis kita dibully di situ semuanya, bonyok-bonyok bener. Jadi pas gue lihat, guru gue suruh megang gue kan, coba kamu lihat. Jadi di belakangnya itu kayak ada siluet tinggi, gede, cewek, rambutnya panjang, matanya tuh tajem, hidungnya tuh mancung, di mulutnya penuh darah. Asli itu gue ngeliat jelas banget. Sebelumnya kan gue ngeliat kayak siluet doang kan, terus kayak ada cangkang doang. Ini bener-bener ngeliat kayak dia tuh kayak digerakin kayak boneka pakai tali gitu. Wah asli. Terus dibimbingkan sama guru gue, coba kamu pakai latihan pernapasan yang pernah saya kasih tahu, arahin ke situ. Gak sengaja gue arahin, tiba-tiba kelepas, dar. Akhirnya langsung dia tuh sadar. Teman gue ngeliat waktu itu, wah dia makin lagi penasaran. Besoknya lagi kita latihan lagi kan, masuk malam Selasanya lagi. Kita suruh ngumpul lagi, ngelakuin hal sama. Dan kali ini bener-bener wajahnya kelihatan. Jadi kodam itu kalau menurut gua ya, itu kayak gambaran diri kita, cuman tergantung apa yang kita perbuat selama ini. Jadi waktu gua sama teman gua ngelihat kodam kita, itu mirip mukanya sama kita, cuman dalam versi yang lebih dewasa. Dan gua waktu itu emang bener-bener ngelihat gua waktu dewasa. Dulu waktu dewasa kan gue ngeliat gue diri sendiri brewokan kan, rambutnya cepak. Padahal waktu SMA tuh gue kayak rambutnya emo gitu, dan gue nggak ada kumis, gak ada jenggot. Jadi gue ngeliat kok brewokan tapi mirip gue. Ternyata pas gue ngaca sekarang, itu emang gue zaman sekarang yang gue lihat itu.
Dan itu disuruh padamin lagi sama gurunya kan. Kali ini kita suruh ngeluarin tenaga dalam kan, 1 lawan 1. Jadi gue sama temen gue tuh ngarahin, kayak ngedorong-dorong angin gue ngerasanya. Tapi pas gue ngedorong, temen gue mental kan. Gue bingung. Dicoba lagi, dia ngedorong gue mental. Jadi gue sama dia tuh kayak main-mainan tuh. Wah, seru juga kayak gini ya. Kita belum tahu tuh manfaatnya apa. Habis itu kita latihan pernapasan biasa dan keluar lagi aura. Nah, disitulah semuanya di situ mata batinnya dibuka. Asli tiba-tiba tuh lapangan tuh penuh banget. Yang teman gue rasain tuh lapangan tuh penuh. Tapi kalau dia ngelihatnya masih kayak siluet ya, nggak ngelihat full. Dia penuh. Tapi dia nggak bisa ngejelasin. Tapi yang gue lihat itu asli penuh banget. Ada yang bentuknya kayak kuntilanak di pojok-pojok tuh. Jadi lapangan kan gede banget, ditutupin sama kayak tembok-tembok gitu kan. Itu kayak di samping tuh banyak kuntilanak, kayak lagi main-main gitu. Ya kayak manusia biasa main, tapi kuntilanak yang main. Ada pocong. Dan asli guys, sebenarnya kalau orang lihat pocong itu jalannya tok tok, itu salah. Pocong tuh jauh kalau loncat, asli. Dan itu lebih kelihatan bukan loncat sih, lebih kelihatan terbang kalau menurut gua ya. Tapi pandangan orang beda-beda. Kalau menurut pandangan gue begitu. Ada pocong yang mukanya rusak, ada hantu yang palanya cuman setengah, ada yang gelantungan tangannya panjang di pohon tuh. Dan di kuburan itu kita ngelihat kayak lagi anak-anak kecil main. Wah, teman gue di situ panik asli. Apaan nih? Terus dia kayak setengah hamuk gitu kan. Dipegangin sama teman-teman perguruan gue yang lain kan. Udah dipegangin, dicuciin mukanya kan, dia tenang lagi. Udah ditutup lagi kan. Kalau gue emang dasarnya nggak bisa ditutup, jadi kapanpun emang gue mau ngeliat, gue ngeliat. Kalau gue lagi nggak mau ya nggak mau. Dan gue nggak ngabisin satupun energi di situ. Emang kayak ada tombol on off nya kayak di lampu gitu. Kalau temen gue masih ditutup kan. Dia bilang, asli gue baru tahu nih kayak gini-gini dan ini menyenangkan banget. Gue kira lu selama ini bohong. Soalnya kalau gue itu mesti bener-bener ngeliat dan ngerasain. Dan akhirnya dia percaya tuh dari ngerasain itu. Dan abis itu sebelum akhirnya kita selesai kan, kita disuruh hadap-hadapan, suruh megang tanah, terus tangan kita ngepel atu-atu sambil ada larapalan mantranya yang dikasih tuh. Gue nggak bisa sebutin soalnya takutnya inilah nyinggung. Pas dibuka tuh, di yang lain ada batu, ada yang dapat batu pandan, batu yang merah gitu. Tapi kayaknya bukan 5 deh, kalau di 5 beda soal kayak batu kelereng gitu. Cuman gue sama teman gue nggak dapet, soalnya katanya gue sama teman gue lebih banyak mikir logis. Ya sebenarnya iya, gue meskipun bisa ngeliat itu juga mikir logis. Dan udah kita ngopi jam 2an tuh sebelum pulang. Dan sebelum pulang itu gue sempat ngobrol dong sama guru gue. Jadi gini aman nih bagi teman saya, nggak apa-apa. Kayaknya dia juga tertarik, biarin aja lah. Jadi waktu ke arah pulang kan, waktu itu jam 2:30 malam. Udah gitu emang daerahnya sepi, daerah Jakarta Timur yang sepi banget. Jadi untuk pulang ke rumah gue tuh harus ngelewatin jalan yang bener-bener sepi, nggak ada orang yang lewat. Dan waktu itu temen gue lagi capek, gue yang bawa motor ya kan. Gue bawa motor, gak berapa lama gue bawa motor, pundak gue udah tepuk keras banget sama temen gue. Plak. Gue nengok ke belakang kan, kenapa lu bro? Coba lihat atas. Gue nggak berani kan lihat atas kan, takutnya bukannya takutnya gue nabrak kalau nggak fokus kan. Tar aja dulu, lihat atas, dia bilang kan. Ya udah, kita berhenti di warung sambil minum. Ya pokoknya lu lihat atas dulu. Pas gue ngeliat atas tuh, asli ada 2 sosok di atas itu, kuntilanak, satunya lagi kayak pocong, cuman
atasnya doang, bawahnya tuh kaki biasa. Jadi atasnya pocong sampai ke perut, bawahnya tuh kaki biasa. Kakinya itu diikat kayak pakai kain gitu. Dan dia berdua menyeringai. Asli yang kuntilanak tuh mukanya, itu kuntilanak yang paling serem yang gue pernah temuin dari dulu sampai sekarang. Matanya tajam, yang satu rusak matanya, lubang hidungnya gede dua-duanya, giginya nggak beraturan. Asli. Sekarang aja gue nyeritainnya sampai merinding. Mukanya tuh bopeng-bopeng, terus rambutnya tuh kayak gundul setengah. Gue langsung kaget kan, motor gue langsung oleng, gue mau nabrak. Akhirnya kita kayak agak jatuh gitu, dan gue sama teman gue waktu itu ketawa. Astaga, selama ini gue ngeraguin lo, tapi disinilah bener gue percaya karena gue ngeliat sendiri. Dan ini bener-bener seneng banget gue. Gue bingung dong, lu kok seneng sih? Tapi lu gak ngerasa aneh kan? Gak ngerasa aneh. Udah, kita lanjutin. Dan sosok itu masih ngikutin kita. Teman gue ngeliat aja tapi gak berani ngeliat full gitu. Gue tanya sama dia, masih. Akhirnya sampai depan rumah gue. Sebelum sampai depan rumah gue, dia berdua tuh hilang. Sosok itu hilang. Pas mau masuk ke rumah gue, teman gue bilang sama gue kan, kayaknya penglihatan gue nih agak gak kekontrol deh. Emang kenapa? Dijelasin. Dia ngeliat sosok nenek-nenek di depan rumah gua. Dan kayak gue nanya sama dia kan, kayak gimana? Gue kan juga ngeliat. Untuk mastiin dong, gue sama dia ngeliat yang sama apa enggak. Dijelasin sama dia dan gue sama-sama ngejelasin. Dan klop, nenek-nenek pakai konde, bungkuk, mukanya manis, senyum tapi agak keriput, pakai baju kebaya, bawahnya pakai sarung. Dan bener yang gue lihat. Berarti gue lihat teman-teman gue. Berarti selama ini yang gue lihat bener dong. Iya bener. Gue nyaksiin bener juga. Dan waktu itu di depan rumah gue masih ada pohon belimbing gede itu. Di pohon belimbing gede itu gue ngeliat sosok yang dulu pernah gue lihat, kayak kuntilanak itu. Cuman kuntilanak ini mukanya manis, nggak serem. Gue liatin aja, dia senyum balik sama gue. Terus teman gue bilang, rumah lo ini banyak banget emang. Gue masukin motor sama teman gue, masuk. Pas dia masuk ke kamar gue, dia kaget. Soalnya emang biasa gue kadang kalau malam emang si Dinda, Jaka sama Samsul tuh selalu ada. Kadang gue bete, gue cerita sama mereka kan. Teman gue kaget, langsung nyebut kan dia, astagfirullah, apaan ini? Ini yang dari sekolah. Emang biasa mereka nginep di sini buat temenin gue. Nggak ada yang lebih bener apa? Ini cewek mukanya rusak, yang satu lagi mukanya rusak, yang satu badannya rusak. Cari dong yang agak beneran. Tiba-tiba mereka bertiga tuh natap sinis ke teman gue. Teman gue langsung minta maaf kan, enggak, gue cuma bercanda. Mungkin bisa cari kali lain kali bentuk yang lebih mendingan, menyerupainya, jangan yang begini. Udah. Jadi sejak saat itu teman gue tuh percaya banget sama gue. Makanya waktu gue dipojokin, dia nge-backup gue habis-habisan. Dan waktu itu sering tuh gue sama teman gue jalan kalau malam. Jadi dulu sebagai anak muda tuh kita, dia dekat sama cewek, gue dekat sama cewek juga, teman kita lebih ngutamin sahabat. Jadi kita sering jalan berdua bareng. Dan jalannya tuh bukan kayak anak muda, ke kafe kemana, kita ke kuburan, ngetes ilmu, ngambil barang lah. Tapi kita nggak pernah dapet barang, nebak hantu lah. Dan waktu itu gue sama teman gue ke kuburan yang agak gede di daerah Jakarta Timur. Itu kuburan gede banget sumpah. Dan waktu itu teman gue tuh mulai, karena kita jarang latihan kan, jarang latihan pernapasan, teman gue agak ketutup. Jadi dia cuma bisa ngeliat siluet doang. Kita main tebak-tebakan tuh. Jadi di kuburan tuh ada pohon gede. Coba kita duduk berdua tuh sambil bawa cemilan lah. Di sini ada apa nih? Gue bilang kan, di sini ada kuntilanak. Cuman kakinya nggak ada satu, tangannya nggak ada satu. Coba lu fokus, lu lihat. Dia fokus kan,
nggak bisa gue cuman bisa ngeliat siluet doang. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita mulai sering ngetes ilmu kayak gitu kan. Waktu itu kita nyoba nebak nih di kuburan yang sama juga. Jadi di kuburan itu gede banget tuh kuburan. Gue suka jalan-jalan sama teman gue di situ kalau malam, sekitar jam 1 jam 2an lah. Situ ada kuburan gak ada namanya. Coba bro lu fokus. Emang waktu itu gue ngeliat di sekitar kuburan itu ada kepala terbang, tapi terbangnya nggak kayak kuyang ya. Kalau kuyang itu kan dia manusia yang bikin perjanjian sama iblis supaya bisa punya ilmu kayak keabadian gitu kan. Kalau ini bukan, emang bener makhluk. Jadi kepala kayak modelnya om-om lah, antara umur 40 ke 45, kumisan tebel, terus berdarah-darah mukanya kan. Udah gua sama teman gue diem di situ. Gua ngelihat jelas kan. Gua tanya sama teman gua, "Coba lu konsentrasi, Bro." Konsentrasi kan dia. Dia tutup mata, langsung dia ngeliat kepala itu. Kaget kan. Waduh, bener gue ngeliat ini dijelasin kan. Gue ngomongnya sama, bener gue juga ngeliat itu. Besoknya kita balik lagi ke kuburan itu kan. Jadi kuburan itu depannya tuh kayak ada penjaga makam gitu. Penjaga makam itu kita tanya, "Pak, saya mau numpang nanya, boleh?" "Boleh." "Itu kan ada kuburan baru yang dikubur di blok ini, di pojok ini." "Oh iya dek, kenapa?" "Itu meninggal kenapa ya Pak ya?" "Oh itu kecelakaan lalu lintas, cuman gak full. Itu cuman bagian kepala sama dadanya aja yang ditemuin." Dan itu klop banget yang sama gue sama teman gue lihat. Gue sampai sekarang masih sahabatan kan sama dia. Jadi sekarang tuh dia kayak agak dol itu. Kemarin gue izin sama dia kan, "Bro, gue mau nyeritain lu, boleh nggak?" "Boleh, tapi jangan sebut nama." "Enggak, gue juga gak nyebut nama, biar kita tetap anonim aja." Jadi kemarin tuh dia, sebelum gue ceritain, dia kan kerja di pabrik kan. Pulang kerja mungkin capek, dia tidur. Gak berapa lama tuh dia ngerasain gejala kayak sleep paralysis. Pas dia bangun, dak, dia lihat itu wajah kuntilanak. Dan tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia cuman geser tuh muka, abis itu bilang, "Gue capek, gue mau tidur." Kayak gitu-gitu gue udah sering lihat. Dia bangun, nyalain lampu, dia tidur lagi. Gue cerita ketawa-tawa sama dia kan. "Jadi lu sekarang agak dol." "Ya kayak gitulah. Ya mungkin suatu hari gue sama dia bakal explore juga, cuman nantilah." Dan untuk selanjutnya nih, karena gue sering silat nih, bapak ibu gue jadi agak khawatir. Jadi gue disuruh liburan dulu ke tempat kakek gue di daerah Jawa Barat. Di situ ternyata gue baru tahu, ternyata kakek gue yang dari ibu gue dan adik ibu gue juga suka main-main gaib. Dan gue bakal ceritain di part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat bertemu kembali.